ngebahas tentang skizofrenia, patogenesis dan temuan klinisnya. Oke, di sini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah skizofrenia itu sendiri, yaitu merupakan suatu penyakit psikiatrik, teman-teman. Di sini sebagai catatan, meskipun pada umumnya skizofrenia ini disebabkan oleh faktor biologis, namun saat ini peran faktor psikologis, contoh bias yang kognitif, dan faktor sosial, contohnya stres sosial atau isolasi, meningkat sebagai faktor penyebab dari skizofren. Nah, defisit dalam fungsi neuropsikologis juga ditemukan pada penderita skizofren ini, seperti defisit ingatan, ketidakmampuan psikomotor, atensi, dan juga sulit untuk melakukan fleksibilitas mental. Ada juga modifikasi genetik dalam SEM4 juga berperan dalam meningkatnya pengurangan sinap atau saraf-saraf selama masa remaja. Ini hipotesis yang terbaru. Oke, langsung aja. Di sini tadi ada dari genetik. Contohnya pada anak kembar monozigotik 50%-nya berisiko, keluarga generasi pertama 6-13%-nya berisiko. Juga ada hipotesis dopamin, teori predominan, juga ada teori biologi lainnya. Di sini dari ketiga itu dapat menimbulkan skizofrenia, teman-teman, dari teori-teori tadi. Juga di sini tingginya emosi yang diekspresikan, misalnya tinggal di daerah dengan banyak komentar negatif, juga berisiko tinggi untuk kambuh. Nah, skizofrenia ini merupakan kelainan transmisi neurotransmitter, terutama dopaminnya, di berbagai bagian otaknya. Sehingga di sini mekanismenya yang pertama adalah peningkatan kadar dopamin pada daerah di mesolimbik. Nah, peningkatan kadar dopamin di daerah mesolimbik ini akan memicu neuron dopaminergik hadir menuju sistem limbik, yang mana berfungsi untuk mengatur perilaku dan emosi. Akibatnya, terjadi kelainan transmisi dopamin di sini dianggap menyebabkan munculnya gejala positif pada penderita skizofren. Nah, untuk gejala positif diantaranya di sini ada delusi atau waham, bersifat tetap, keyakinan yang salah dan tidak sesuai dengan latar belakang budaya. Jadi dia waham, seperti berhalusinasi. Juga di sini ada halusinasi, yaitu sensasi tanpa stimulus. Biasanya halusinasi ini halusinasi pendengaran pada penderita skizofren. Juga pada penderita skizofren itu terjadi ketidakaturan atau kacau dalam bicaranya yang tidak masuk logika atau tidak masuk akal. Juga di sini ada ketidakteraturan perilaku yang bersifat motorik kasar, termasuk katatonik, seperti kejang gitu, tidak dapat berespon terhadap lingkungan. Juga di sini mekanisme yang lain adalah penurunan kadar dopamin pada daerah mesokortikalnya, yang mana akibatkan neuron dopaminergik hadir menuju cerebral cortex, contohnya di bagian frontal lobes, yang mana berfungsi untuk mengatur pikiran, pengambilan keputusan, bahasa, dan perasaannya. Kelainan transmisi dopamin di sini dianggap menyebabkan munculnya gejala negatif pada penderita skizofren. Nah, gejala negatif misalnya itu hilangnya ekspresi emosi, afeksi datar, alogia, avolition, penurunan kemampuan berpikir, dan bersikap asosial. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mungkin sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Bye-bye.